usaha kesehatan yang sebenarnya adalah usaha untuk orang itu masuk surga. Itulah usaha sehat yang sebenarnya. Kenapa? Karena ketika orang masuk surga, di surga tidak akan pernah sakit walaupun satu detik. Jadi orang yang berusaha untuk sehat sebenarnya adalah orang yang berusaha masuk surga. Karena ketika dia masuk surga tidak akan pernah sakit walaupun satu detik. Walaupun seujung kakinya, pokoknya tidak akan pernah sakit lagi. Apabila seseorang mengatakan sibuk kesana kemari katanya supaya sehat, tetapi dia melupakan usaha untuk masuk surga, maka ini orang dalam kesesatan yang besar. Karena ketika dia masuk neraka, tidak akan pernah sehat walaupun satu detik. Jadi ini mohon dicatat, ya, mohon di garis besari, ya. Jadi usaha apapun, kita ini sehat, saya ini toto punggung, apanya lupa usahanya untuk masuk surga, itu celaka besar. Ya. Jadi usaha sehat sebenarnya adalah usaha untuk agar kita ini bisa masuk surga. Nah, syarat masuk surga itu adalah beriman. Maka usaha utama untuk sehat adalah beriman. Ya. Dan ini modal. Jadi kalau kita ini punya keimanan, punya modal untuk sehat. Kalau sudah ini kita tidak punya iman, sudah itu bibit sakitnya besar sekali, ya kan? Karena kalau masuk neraka sudah tidak akan ada sehatnya selama-lamanya. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu sekalian, usaha kesehatan ini mungkin sudah seiring dengan kehidupan manusia dari awal. Artinya karena sakit ini juga berawal daripada Nabi Adam juga sudah sakit. Jadi Nabi Adam ini, Ustaz saya dulu ceritakan kenapa Nabi Adam itu keluar dari dunia. Itu tidak boleh makan buah holti. Ketika dia makan, dia langgar peraturannya itu, maka akhirnya dia ini rasa berak, rasa mau buang air, perutnya sakit. Jadi lari-lari ke sana kemari, Adam kamu kenapa? Ada sesuatu harus keluar di perut saya. Oh, kamu harus berak. Ada asisten. Tidak ada tempat untuk berak di surga ini. Di dunia sana ada. Jadi dunia ini hanya WC-nya Nabi Adam saja, gitu loh. Lah kenapa kita ini merasa senang di dunia ini? Ya kita ini lahir di WC. Tapi ingat ini bukan rumah kita, gitu loh. Ini bukan rumah kita itu surga. Maka ketika kita mau kembali ke sana, apa syaratnya orang masuk rumah? Harus cebok baik-baik. Harus cebok baik-baik. Anak kita ini kalau mau masuk rumah dari WC, itu dia harus bersih betul. Hilang najisnya, bersih. Baru boleh masuk rumah. Ketika dia masih ada najisnya, nak, cuci dulu, nak. Sama juga seperti kita. Kalau kita ini mau masuk surga, maka di dunianya tempatnya bersih-bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Dunia ini banyak kotornya. Ya. Maka Bapak saudara sekalian, mari sama-sama kita alhamdulillah sudah dikasih iman, dikasih Islam, kita bicara sama-sama. Nah sekarang usaha kesehatan itu, yang pengen sehat itu kira-kira setiap orang apa satu kelompok? Jadi setiap orang pengen sehat. Jadi sehat ini hak asasi atau bukan? Haknya setiap orang. Kalau begitu mengusahakan kesehatan itu hak setiap orang atau bukan? Hak setiap orang. Maka menjadi hak setiap orang untuk memilih sistem kesehatan mana yang paling menyehatkan diri. Maka teman-teman, banyak sekarang ini satu kelompok yang merasa dia paling bertanggung jawab terhadap kesehatan. Sampai urusan kesehatan ini menjadi urusan yang besar. Karena besarnya sampai ada WHO, ada Menteri Kesehatan, ya, ada kantor-kantor kesehatan. Tapi yakinlah bahwa hak kita untuk memperoleh sehat itu kita punya hak, gitu loh. Sehingga tidak benar bila sehat ini hanya kita letakkan kepada satu orang tertentu, satu kelompok tertentu. Bahkan
yang dikatakan sehat itu seperti ini dipaksakan oleh kelompok tertentu, tentu tidak. Nah, saya terus terang perkenalan dengan metode totok punggung ini kira-kira ya bulan Agustus kemarin. Ya, ini saya cerita. Saya ini orang lama ya, saya Dr. Marino Muhammad, Marino aslinya dari Solo, kuliah lama dulu di kedokteran, nggak lulus-lulus. Ya, 15 tahun saya sekolah. Setelah lulus saya kerja di Maluku, jadi dokter puskesmas di sana di pinggir gunung, pinggir hutan. Saya senang di sana karena di Maluku itu kerjanya sedikit, gajinya besar, jadi kerjanya sedikit. Karena apa? Penduduknya sedikit, yang sakit juga sedikit. Karena ternyata orang yang paling sehat di antara penduduk Indonesia ini yang pernah saya lewat adalah orang Maluku. Ternyata mereka punya kebiasaan yang sangat bagus. Orang Maluku itu paling tertib soal makan minum. Jadi mereka pagi ada minum atau makan minum kopi atau teh, itu kadang makannya dengan sagu saja. Jam 9 mereka ada minum teh lagi. Jam 2 mereka ada makan. Jam 4 sore itu ada minum teh. Itu bersama-sama satu keluarga. Nanti jam 8 atau jam 9 mereka baru malam mereka makan malam. Rutin itu hari-hari. Ya, tapi sederhana yang mereka makan, tapi waktunya tertib. Jumlahnya juga tidak banyak. Jadi saya temui waktu di sana orang sakit hipertensi di Maluku itu paling sedikit. Kalau ke Maluku, pindah ke Sulawesi, maka Sulawesi ini sangat banyak orang sakit hipertensi. Ada dua karakter yang sangat berbeda di Maluku. Kenapa saya cerita? Orang Maluku ini tidak iri dengan tetangganya. Tetangganya jualannya lancar, hebat, dia tidak ingin berjualan. Tetangganya bangun gedung, dia rumahnya hanya gabah-gabah, istilahnya dari pohon sagu. Dia tidak merasa tersaingi, dia tidak merasa ya siap tetanggaku, dia tetap senang gitu. Beda dengan orang Sulawesi. Kalau orang Sulawesi, kalau tetanggaku bisa, aku juga bisa. Jadi dia mau sejajar terus. Bersaing. Tetangganya ganti pagar, orang Sulawesi, aku harus ganti pagarku. Jadi bersaing luar biasa. Jadi ini punya kehebatan juga, jadi punya kelebihan. Kelebihannya apa? Orang Maluku ini hutannya tidak rusak, Pak. Hutannya tidak rusak. Karena apa? Mereka tidak mau tebang, pokoknya makan yang ada. Ya. Alamiah. Kalau sudah masih ada makanan, mereka nyantai-nyantai, duduk saja. Kelebihan mereka juga kalau bulan Ramadan mereka di rumah tidak kerja. Jadi sebelum Ramadan itu mereka sudah cari kayu bakar, sudah persiapan macam-macam. Nanti selama Ramadan mereka itu 1 bulan istirahat, mereka akan puasa, mereka ibadah, mereka tidak mencari lagi. Di 11 bulan kami mencari, yang 1 bulan ini kami di rumah. Itu prinsip mereka. Di beberapa tempat itu kalau Jumat mereka libur betul, mereka tidak ke ladang, mereka tidak, ini masih berjalan sampai sekarang. Karena kalau sudah ke ladang mereka akan pulangnya sore, jadi mereka untuk hari Jumat mereka libur. Nah itu. Kemudian kelebihannya ini saya sampaikan orang Maluku ini intermezzo dulu untuk tambahan kita. Mereka sangat baik dengan tamu, sangat baik dengan tamu. Jadi kalau kita ke Maluku mampir di rumah mana saja, rumah yang kita nginap di situ mereka lebih senang. Sekali kita nginap di situ, mau makan di situ, maka kita dianggap saudaranya, dianggap anaknya. Datang lagi ke situ lagi, malah dianggap saudaranya. Kalau kita pulang, berapa bulan di situ, insya Allah kita malah dikasih sangu, bukan suruh bayar. Jadi saya pernah tinggal di sana 1 bulan, dikasih kamar yang AC, makan suruh duluan. Ada uang saya dikasih, pulang saya dikasih lagi 2,5 juta. Saya heran, orang Maluku ini aneh. Kita ini datang sudah kasih tempat layanan baik, kemudian pulang kita dikasih uang lagi, tidak suruh bayar. Kami yakin kalau tamu itu membawa berkah. Jadi kalau kami ngurus orang, itu rezeki kami tambah. Ini orang yang bilang begitu itu anak angkatnya berapa? Anak angkatnya 8 orang. Jadi dia suami istri, anak angkat yang diambil dari bayi 1, karena dia tidak punya anak. Anak angkatnya orang-orang yang kerja itu 8 orang. Mereka senang memberi makan kepada yang lain. Itu Maluku. Sulawesi lain cerita. Kalau Sulawesi mereka ibadah sangat bagus, hajinya sangat bagus.
Walaupun penjual kacang goreng atau kacang rebus bisa naik haji. Tukang becak bisa naik haji. Mereka selalu kalkulasi untuk nabung untuk haji. Maka daftar haji yang paling panjang itu adalah di Sulawesi. Di Sulawesi ini penghormatannya kepada orang beragama luar biasa. Walaupun anak nakalnya kalau ketemu Pak Kiai, ketemu Pak Ustadz, dia akan hormat. Itu bedanya dengan kita. Pasar-pasarnya, masjidnya penuh. Itu kalau sholat jamaah, duhur, itu pasar-pasar di Sulawesi itu penuh. Jadi ini mungkin juga dicontoh di kita. Kita lanjut. Nah, tahun 2011 Pak, saya kena penyakit harus cuci darah. Ya, cuci darah. Alhamdulillah, Bapak yang cuci darah, ternyata ada kekeliruan dalam sistem penanganan cuci darah. Ya, kekeliruannya apa? Biasanya suruh pantang. Itu yang menyebabkan orang cuci darah tambah hancur hari-hari. Jadi tolong kalau nanti ada saudara yang cuci darah, maka dia konsumsi proteinnya harus lebih tinggi dari orang normal. Daging, telur, ikan. Karena itu bahannya untuk membentuk tubuh. Nanti insya Allah baik lagi. Ya, saya sudah cuci darah. Nanti 1,5 tahun saya mengikuti tulisan buku yang ada. Itu suruh pantang kita nurunkan protein. Akhirnya kita kacau. Ternyata keliru teori yang diambil. Ya, teori air digunakan untuk manajemen protein. Ya. Ternyata saya setelah makan protein bagus, alhamdulillah seger seperti tidak orang sakit tidak cuci darah. Nah, bulan Agustus itu saya ketemu dengan namanya Pak Wira. Pak Wira ini pernah berobat sama Pak Ustadz, Fitri Mas Wira namanya, itu mayor angkatan udara, sudah divonis untuk bypass jantung. Nanti Pak Ustadz ada gambarnya. Bypass jantung 5 sumbatannya, salah satunya sudah 100%, yang paling rendah itu 84%. Saya dikenalkan oleh teman saya namanya Pak Haidir. Pak Haidir ini teman SMA-nya Pak Wira. Tapi memang dia orang Sulawesi. Jadi Pak Wira ini orang Padang, tapi akhirnya tugas di Sulawesi ketemu. Nah, Pak Wira ini dikabari oleh teman saya ini yang Pak Haidir, itu ada teman saya cuci darah, tolong diterapi. Nah, akhirnya ketemu. Pak Wira ini nyampaikan ke saya, maksud totok punggung ini adalah untuk mengurai lemak yang ada di punggung. Jadi begitu dapat kata-kata ini Pak, saya bilang sama Pak Wira, "Ndak, nanti saya bisa jelaskan ini. Cukup ini kata-kata ini saya cukup untuk memahami bahwa totok punggung itu penting." Dua perkara yang saya tidak dapat di kedokteran adalah, ya, ini Bapak boleh catat. Pertama, bahwa lemak di punggung itu secara kedokteran konvensional tidak pernah dianggap masalah. Ya, lemak di punggung dalam kedokteran konvensional tidak pernah dianggap masalah. Kedua, lemak di punggung ternyata bisa diurai dengan ditotok. Ditotok itu ditekan, diuyel-uyel ya, digetarkan. Nah, dua hal ini saya tidak pernah dapat di kedokteran. Lainnya saya dapat, seperti punggung tempat saraf, punggung tempat aliran darah, punggung tempat ini kita dapat. Nah, kita sedikit gambar kasar ya. Maaf, ini gambar kasar ya. Ini gambar dari samping. Tulang punggung ya. Ini kepala di sini. Ini gambar samping ya Pak. Dari lubang-lubang ini keluar saraf. Ya. Ini gambar kasar. Terus di depan tulang punggung ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena maupun arteri besar. Di sini juga ada cabang-cabang. Cabang-cabang ke ginjal, ke organ-organ di depannya. Jadi selama kita belajar kalau medis konvensional itu yang dilihat nih depannya ini mata, hidung, kemudian di sini ada paru-paru, ada jantung, ada ginjal, ada lambung, usus dan lain seterusnya sampai ke. Yang dibahas selalu depan ini. Belakang ini pernah dibahas tapi semester awal. Kalau semester awal kita belajar tentang anatomi ya, itu awal sekali. Anatomi, saraf itu semester 1 sampai semester 5. Mulai semester 6 kalau dulu kedokteran itu bicaranya ini.
Jadi sudah penyakit mata, penyakit hidung, telinga, tenggorokan, itu sudah langsung ada penyakit, ada paket obatnya. Maka rata-rata dokter itu dia berat sekali untuk kembali ke sini karena ini paketnya sudah jadi. Ya, paketnya sudah jadi. Sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, mereknya ini, anunya ini, gitu sudah jadi. Jadi pikirannya sudah enggak mikir lagi bagaimana kok bisa begini, bagaimana bisa begini, enggak. Karena orang dokter itu rata-rata enggak sampai 5 menit dia putuskan obat. Enggak sampai 5 menit. Saya pun enggak sampai 5 menit untuk putuskan orang, saya rawat sendiri atau saya lempar ke orang. Kadang kita datang itu kita sudah tahu. Saya kirim ini pasien. Ya, yang ini saya tangani. Artinya apa? Memang kita diajari untuk cepat sekali ambil keputusan. Jadi pertama yang diputuskan, saya tangani sendiri atau saya kirim. Itu pertama. Pasien saya tangani atau saya kirim. Oh, pasien bisa saya tangani. Pasien ini saya kirim. Jadi, itu begitu datang sudah ambil langsung rujukan. Oh, saya kirim ini. Ada penyakit-penyakit tertentu saya kirim ini. Contoh apa? Bapak gimana? 3 hari tidak kentut. Oh, itu langsung itu Pak. Saya kirim. Karena ini harus dioperasi gitu. Kirim. Ya. Nah, Bapak-bapak, ternyata banyak ilmu kedokteran ini yang tidak ada jawabannya sampai sekarang. Penyakit-penyakit yang tidak ditahu jawabnya. Terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penuaan. Ya, penuaan. Maksudnya penuaan bagaimana? Waktu kita kecil tidak ada. Ya. Bapak waktu kecil pagi jalan, main sampai jam 10 malam, tidur, siang lari-lari lagi. Tidak ada yang sakit. Sekarang umur 15 tahun, umur 20 tahun, jalan sebentar pegel. Ngangkat kayu sedikit pegel. Masak saja pegel. Ada yang bangun tidur masih pegel. Loh, apa masalahnya? Ini kan udah tidak ada. Ini medis tidak bisa jelaskan. Saya sampai ketemu totok punggung juga nggak bisa jelaskan. Hipertensi, kenapa ada orang yang hipertensi, kenapa tidak? Kenapa ada orang yang stroke, ada yang tidak? Kenapa ada orang yang wajahnya mudah keriput, ada yang sampai 50 tahun masih cantik, bahkan sampai nenek-nenek masih cantik? Apa masalahnya? Perawatannya sama. Ternyata kenapa ini tidak bisa dijelaskan? Karena ada sisi yang dilupakan oleh kedokteran konvensional. Apa? Ada dokter mata, ada dokter THT, ada dokter ginjal, ada dokter ini sampai dokter kandungan, sampai ada dokter urologi, ya, saluran kencing. Ada enggak dokter spesialis tulang punggung? Tidak ada. Artinya ini buah yang diurus, tapi pohonnya tidak pernah diperhatikan, gitu. Ini kelalaiannya. Nah, ternyata dengan saya tahu totok punggung ini, maka menjadi lengkap. Jadi kalau dulu kita periksa orang itu ya dari depan. Bapak pernah ke dokter terus, Bu, tengkurap? Pernah? Tidak pernah. Ya, pasti terentang. Ya, sudah terentang. Iya. Ya, karena diperiksa memang matanya, organnya diperiksa. Tapi orang totok punggung lain. Saya sakit ini. Mana punggung? Ya. Jadi punggungnya dicari. Nggak nyambung. Ya. Jadi sebenarnya totok punggung ini saya mau ikut karena medis sekali, gitu. Artinya ilmunya itu sama dengan ilmu saya. Dasarnya anatomi, gitu loh. Dasarnya anatomi, artinya bentuk tubuh, ya, adanya zat, adanya penempelan, gitu. Nah, ini cocok. Ternyata dengan adanya kita ketemu totok punggung ini bisa menjelaskan yang selama ini oleh medis konvensional tidak bisa dijelaskan. Contoh, kenapa orang stroke? Tidak bisa dijelaskan. Karena tidak tahu sebabnya kenapa orang stroke, akhirnya orang tidak bisa nikah untuk stroke. Bahkan dokter saraf itu tidak bisa mencegah dirinya untuk terkena stroke. Di Makassarnya ada ahli saraf, spesialis saraf, dari 2012 sampai sekarang itu stroke belum mati, belum sembuh juga. Artinya belum mati, masih bertahan dalam kondisi koma, tidak sadar juga, gitu. Tapi nggak mati-mati, Dok. Nggak mati-mati juga.
Ya, jadi artinya kesadarannya menurun, tapi fungsi-fungsi lain masih bagus, jantungnya bagus, ininya bagus. Gitu. Nah, contoh lagi yang paling terjawab di medis konvensional itu adalah trauma, yaitu luka. Ya, luka bisa dijahit, bisa di ini. Yang kedua adalah yang bersifat infeksi, yaitu yang butuh antibiotik. Dua ini memang kita tetap butuh, ya, kita tetap butuh. Tapi untuk kasus-kasus seperti hipertensi itu sebenarnya gagal. Karena apa gagal? Begitu orang diketahui hipertensi, maka jawaban dokter adalah Bapak harus minum obat seumur hidup. Ya, sampai mati. Nah, kalau orang stroke, kenapa dia dibawa ditangani oleh dokter? Itu bukan untuk mengembalikan supaya orang misalnya tangannya sudah tidak bisa bergerak supaya bergerak, kali tidak. Tujuan di medis konvensional untuk orang stroke supaya tidak stroke lagi dengan mengendalikan tekanan darahnya, gitu loh. Jadi apa? Jadi pada dasarnya tidak bisa. Nyeri kepala misalnya, itu yang diberikan penghilang nyeri. Jadi kalau obatnya habis, nyerinya akan muncul lagi. Rata-rata kebanyakan adalah seperti itu. Tetapi dengan saya ketemu totok punggung ini, maka banyak hal bisa dijelaskan. Ternyata banyak penyakit yang di depan ini disebabkan karena masalah di belakang. Alasannya sederhana, pada anak-anak timbunan lemak itu belum ada. Makin besar, maka timbunan lemak di punggung ini makin banyak. Nah, kelainannya di mana? Tergantung timbunannya di mana. Kalau di atas, maka menimbulkan masalah di atas. Kalau di tengah, ya menimbulkan masalah di organ yang di tengah. Kalau di bawah, menimbulkan masalah dengan yang di bawah. Dan ternyata setelah saya ketemu totok punggung, lihat punggung orang. Dulu kita nggak pernah lihat punggung orang. Nah, kecuali kasus-kasus tertentu kita lihat, periksa dari belakang. Tapi bukan lemaknya yang kita lihat. Misalnya kita periksa dari belakang itu untuk periksa paru. Paru itu nempelnya lebih di belakang, lebih mudah diperiksa dari belakang daripada dari depan. Jadi kalau saya periksa paru orang itu dari belakang. Atau kolek ureter. Kolek ureter itu kejang di bawah ginjal. Yang biasanya cuma satu sisi, kanan atau kiri, itu kita pukul biasanya di daerah pinggang. Kalau dia menjerit, ya berarti dia betul-betul kolek ureter. Dua itu saja yang bisa kita periksa dari belakang. Nah, setelah saya dapat pelatihan tanggal 12 Agustus kemarin, saya mencoba mendatangi teman-teman saya yang memang sakit. Saya totok. Ternyata beberapa penyakit yang selama ini sulit, ya, di kedokteran saya yakin itu enggak, kita sudah tahu batasnya. Kalau ini tidak akan membaik, ini tidak akan membaik. Ada teman saya agak tua umurnya, mungkin sekitar 50-an, kena Parkinson. Jadi kalau dia nyuguh minum ke saya, dia gitar-gitar begini sampai hampir tumpah. Nanti setelah saya tahu totok punggung, saya datang ke beliau, 4 kali saya terapi, ternyata bisa tenang dia pegang gelas. Ya, ternyata punggungnya nyeri sekali semua. Malah punggung totok nyeri. Kemudian ada imam masjid yang stroke. Ketika saya datang, itu tangannya ini, tangan kiri selalu diluruskan begini, tapi selalu balik begini. Ini waktu imam itu stroke, saya tidak pernah datang. Karena saya tahu kalau saya datang pasti dia akan tanya gimana penyakit saya. Saya tahu ini tidak bisa diobati gitu loh. Jadi mending saya tidak datang, sudah dengar kabar saja. Begitu saya dengar tahu totok punggung, saya justru datang. Saya datang, saya terapi beliau ke rumahnya 4 kali. Saya terapi, yang kelima saya bekam. Saya lihat tangannya tanpa bantuan yang kanan dia bisa lurus. Memang belum lancar. Tapi kalau saya yang biasa nangani orang stroke di pakai ilmu saya yang dulu, ini bisa melurus. Ini sudah cukup bukti bahwa ini
adalah efektif. Karena ini tidak bisa dengan obat, gitu. Kalau tidak pakai istilahnya terapi itu tadi, totok punggung itu, atau cuma pakai obat, mengandalkan obat dari ilmu saya yang dulu, ini tetap akan begini saja. Tidak akan bisa begini tanpa dibantu tangan kanan. Ada lagi seorang tua, pagi-pagi saya biasa silaturahmi, 2 tahun dia tangannya ini tidak bisa nyentuh. Tangan yang ini tidak bisa nyentuh begini. Ini memang biar dibawa ke dokter saraf. Ini dengan obat tidak akan bisa nyentuh. Ini terbatas sekali ilmunya. Saya terapi kira-kira kurang dari 10 menit di belikat kanannya. Coba Pak, sekarang langsung bisa nyentuh. Maka senang sekali kakek ini, 72 tahun umurnya. Sudah 2 tahun dok, ini saya ke dokter cuma dikasih vitamin saja, katanya. Dan mungkin sama, artinya kalau saya juga bapak ini misalnya ke saya sebelum tahu punggung, saya kasih vitamin juga, sama. Jadi terus terang, kelalaian ini tidak menengok punggung sebagai sebab ini menyebabkan sampai sekarang ini dokter-dokter tidak mampu mengatasi macam-macam penyakit, bahkan cara pengatasannya jadi keliru. Jadi teman-teman, ini metode sangat bagus. Jadi kalau ada ketemu dokter jangan dianggap ini tidak sampaikan kepada mereka, sampaikan gitu. Pak dokter ada cara lebih baik, caranya mudah, ini untuk kembalikan. Karena apa? Dengan Pak dokter itu tahu, dokter di tempat bapak, teman atau apa, itu banyak orang bisa ditolong. Banyak orang bisa ditolong. Jadi persoalannya sekarang sistem kesehatan ini ya, kita lagi upayakan. Saya lagi nulis buku sama Pak Ustadz ini. Saya sudah siapkan. Itu ada tulisan, ini totok punggung medis apa dukun gitu. Saya tulis di situ bahasanya. Intinya ini metode paling mudah untuk penyihatan. Ya, untuk penyihatan, metode paling gampang. Saya anak TK saja bisa belajar. Jadi bayangkan kalau anak TK mulai diajari, nanti besar sedikit dia ada temennya sakit, dia jatuh, ya dia bisa terapi temennya. Anak SD bisa. Pramuka itu bisa belajar ini. Ya, palang merah, tentara. Ini metode yang paling mudah dan paling tidak berbahaya. Ya, paling mudah, paling tidak berbahaya, dan banyak sekali kemanfaatannya. Nah, kenapa ini lemak ini? Lemak ini kok nempelnya senangnya di punggung tuh kenapa? Kenapa bukan di tempat lain? Punggung itu Pak, itu apa namanya? As. Kalau as itu kan tidak bergerak. Bapak bergerak tangannya begini, itu punggungnya nggak bergerak. Bapak muter kanan, muter kiri, punggungnya nggak bergerak. Ya, kepalanya gila-gila, punggungnya nggak gerak. Kakinya maju mundur, ya, maju mundur begini, posisi ini tidak bergerak. Terus karena gerakan ini satu, lemak itu akan mengarah ke tengah, ke as, toh. Kalau yang biasa punya gorengan ada centrifuge, itu tempat lemak, ada bantalan lemak memang normal, tapi dia tidak padat. Tapi lama-lamanya akan memadat, tambah lebar. Tadinya cuma tulang yang terbungkus, akhirnya tambah melebar lagi. Bungkusannya kira-kira seperti ini. Jadi kalau ini, maaf, ini tulang belakang, bungkusannya keliling begini, bukan menjual di sini saja. Yang bisa dikorek yang mana? Yang kita korek yang di luar ini. Yang kanan kiri kita nggak bisa korek. Yang di depan kita nggak bisa korek. Yang kita korek cuma yang di belakang. Ya, sejajar ini kita korek. Kalau lama-lama dikorek, lama-lama putus. Seperti karet begini. Lama-lama putus. Jadi kalau untuk mengurangi kendornya karet gimana? Perlu diputusi semua atau satu aja cukup? Satu diputus di belakang ini, dia longgar. Ya, dia sudah longgar. Tapi ini kira-kira berusaha nutup lagi enggak? Dia akan berusaha nutup lagi, dikorek lagi. Ketika dia berusaha untuk nutup, maka yang di sinilah akan berkurang lemaknya, pindah ke sini. Lemaknya akan pindah ke sini. Jadi lama-lama habis ini. Lama-lama habis. Maka terapinya totok punggung tidak bisa sekali. Ya, tidak bisa sekali. Ini yang berkaitan dengan lemak.
Yang kedua, apakah hanya berkaitan dengan lemak? Toto punggung tidak hanya berkaitan dengan lemak, karena di punggung ini bukan hanya ada lemak yang menyumbat, di situ berkaitan dengan pembuluh darah dan juga saraf. Saraf yang ada itu ada dua, namanya saraf yang sadar yang dikendalikan oleh otak. Di depannya ini ada namanya saraf otonom. Saraf otonom itu memberikan perintah tanpa kesadaran. Jadi dia memberikan, ada simbol-simbolnya. Itu kalau di gambar kemarin ada, Bapak boleh lihat itu di website atau apa, saraf otonom, ketik aja itu nanti ketemu gambarnya. Saraf otonom itu adalah nanti melaporkan sesuatu langsung kasih reaksi. Contoh, kalau ada bapak dulu nginjak puntung rokok, maka tahu-tahu begitu nginjak langsung pindah, atau nginjak duri langsung pindah. Otaknya baru menyadari setelah kakinya pindah. Bagaimana ceritanya begitu? Jadi dari laporan dari pinggir, ya, laporan misalnya dari tangan ini lapor, langsung ada reaksi dari sini laporan balik, timbul refleks. Nanti ini baru akhirnya diteruskan laporannya ke sana. Jadi ini sudah ada gerakan dulu baru melapor. Nah, kaitannya apa dengan tindakan di belakang ini? Ini laporan ini Pak, tadinya nyerinya nyeri tajam. Jadi kalau nyeri tajam itu, kalau Bapak sentuh tangan yang ada luka, mau disentuh lagi pasti orang menghindar. Ada yang pengen disentuh lagi? Nggak mau, karena nyerinya nyeri tajam. Beda dengan di punggung, nyerinya nyeri tumpul. Nyeri tumpul itu nyeri, tapi kalau dipijit dia pengen dipijit lagi. Betul enggak? Betul Ustaz. Orang dipijit, ininya enak, tolong pijit lagi. Dia tahu nyeri itu, tapi pengen dipijit lagi. Itu bedanya. Ketagihan. Ya. Tapi kalau nyeri tajam enggak, dipukul betul kita, kalau misalnya kita korek, kita mau korek lagi pasti dia menghindar. Ya. Nah, setiap dari organ ini ada laporannya ke sini, gitu loh. Dari mata ada laporannya ke sini, dari kaki ada laporannya ke sini, dari tangan, dari lutut semua ada laporan ke sini.